Kita wiwiti pangaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan rahmat sahidahipun sehingga kita sami saged thalabul ilmi rawi pangaosan ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lajengaken kajian tafsiripun ingkang kita sami taksih bahas inggih menika tafsir surat Al-Jin. Meskipun kita belum pernah ketemu jin, kita juga perlu tahu bagaimana kondisi keadaan jin. Pun pernah dereng Pak Bu kepanggih kalih jin? Dereng. Ibu-ibu pengen lihat jin? Pengen nggih? Atau mungkin sebagian sudah punya jin di rumah? Oh, celana jin, nggih. Celana jin. Nggih. Karena kalau orang itu kadang suudzon, orang itu kadang buruk sangka. Kalau ada orang kaya langsung dicurigai. Ya aja duwe jin diingu-ingu napa ingon-ingon tuyul. Yeah. Atau mungkin punya, kalau nggak punya tuyul nggih punya babi. Alias berubah dados napa? Babi ngepet. Dan memang di dalam Islam itu dilarang bekerja sama atau minta tolong kepada jin. Adanya larangan meminta tolong kepada jin. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 dari pembahasan kita surat Al-Jin. Qala Allah Ta'ala wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'asallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin, mereka para jin itu mengira seperti kalian orang-orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwasannya Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat kelak.
Jadi ternyata sebagian jin itu ada yang keyakinannya seperti keyakinan orang musyrik Mekah yang nggak percaya dengan hari berbangkit. Orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah itu kan tidak percaya kalau manusia itu dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi, nggak percaya. Ternyata jin itu nggih sami, ada jin yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Karena jin niku akidahipun nggih benten-benten. Keyakinannya Pak Bu beda-beda. Ada jin Muslim, ada jin Yahudi, ada jin Nasrani, jin Majusi, apa mana? Syiah, bahkan ada jin yang agama Hindu, agama Buddha dan seterusnya. Termasuk di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana sebagian para jin yang berdakwah kepada para jin juga, para jin yang lainnya, bahwasannya keyakinan yang tersebar di kalangan orang-orang musyrik Quraisy juga tersebar di kalangan bangsa jin, yaitu keyakinan tidak ada yang namanya hari berbangkit, hari kiamat. Dan inilah yang diagungkan oleh orang-orang liberalis atau orang-orang ahli kalam, orang-orang yang mendewakan akal, yang mereka mengatakan wong ki nek wis mati dadi lemah, balunge wis remuk, ra mungkin bali meneh, tidak mungkin hidup lagi. Mereka mengingkari hari berbangkit, mengingkari kebangkitan dari kubur, Pak. Padahal secara logika saja masuk ini. Allah zat yang menghidupkan manusia pertama kali, tentu saja mengembalikan lebih mudah daripada apa? Memulai. Menggurbaleke, membangkitkan. Yang memulai saja ya semuanya mudah bagi Allah. Ini yang pertama, Allah yang memulai penciptaan manusia dari awal tentunya sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan, ya, mengembalikan penciptaan manusia, dibangkitkan. Tulangi bali melih, Pak. Tulangnya dibalut dengan daging, dibalut dengan daging, akhirnya pun dadi wong melih. Ini yang pertama. Dalil yang kedua adalah penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan apa? Manusia. Penciptaan manusia tidak ada apa-apanya yang dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi, makhluk Allah yang besar. Apalagi sekedar apa? Mengembalikan, membangkitkan kembali manusia yang sudah jadi tanah, yang hancur tulangnya. Pengen nggak Pak Bu? Nanti pengen nggak kita itu dikubur jenazah awet? Pengen mboten? Dikubur jenazah awet belas, mboten digrogoti napa? Rayap, set, belatung. Enten mboten Pak, tiyang niku didudah kuburane tibake jek utuh. Pernah adzan? Kalau adzannya sekali gimana Pak? Adanya sekali, dua kali? Oh, nggih, jenazah masih utuh nggih. Berarti harus sergap adzan niku, Pak, nggih. Para nabi memang jasadnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para
mati. Termasuk yang jasadnya utuh biasanya apa Pak? Orang yang mati syahid, para syuhada, mati dalam peperangan di medan jihad. Kebanyakan mungkin mengira mereka orang yang mati syahid dikira sudah mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Padahal pada hakikatnya mereka orang-orang syuhada yang mati syahid itu hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki Pak. Cuma kita nggak tahu bagaimana kehidupannya. Nah niki enten boten jenazah orang baik soleh terus amale kata rajin beramal, boten sengaja kuburane keterak tol, akhirnya apa? Terpaksa dibongkar, dipindahkan, ternyata apa? Seutuh. Ternyata seutuh kadang apa? Oh ini dhisik amalanipun nek dhisik ning donya Masya Allah, wiritanipun, ibadahipun, amal solehnya luar biasa. Tapi pada umumnya manusia niku nek dikubur dadi napa? Dadi lemah. Hancur, semuanya hancur kecuali tulang napa? Ekor, tulang ekor. Ning tulang ekor niku senesek melungker dawa niku nggih. Nah, niku ekor kerasakti niku. Nggih. Dari tulang ekor lah Allah menyusun mengembalikan, membangkitkan kembali manusia dalam kuburnya. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak nih kisah-kisah apa? Kisah-kisah yang Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Seperti orang yang melewati suatu kampung yang sudah hancur, kemudian apa? Allah menidurkannya, mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Ya kamu sudah berapa lama? Tapi ingatnya cuma sehari atau sebagian hari saja. Padahal berapa Pak? 100 tahun. Bahkan Ashabul Kahfi saja yang Allah tidurkan selama berapa tahun? 300 berapa? 309 tahun. Niku diulak-walik Pak. Niku Ashabul Kahfi niku diulak-walik supados napa? Nek tempe diulak-walik supados boten gosong. Nek Ashabul Kahfi diulak-walik supados napa? Mau supados boten dipangan apa mau? Ora ya. Dimakan belatung enggak dimakan nggih. Itu Ashabul Kahfi nggih. Karena kalau tetap itu kan biasanya pun nek menawi suatu tubuh berada dalam tanah ngoten nggih, dalam waktu lama bisa dimakan, makan belatung. Nggih. Nah niki. Niku diantara dalil di dalam Al-Quran niku banyak sekali kejadian-kejadian Allah memperlihatkan orang yang dibangkitkan dari kematian. Tapi ternyata masih ada saja orang yang nggak percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Nek wis dadi lemah iki jarine ya wis dadi lemah, wis rampung urusane, penak men. Sudah berada di tempat peristirahatan terakhir. Itu bukan peristirahatan terakhir, itu gerbang pertama Pak dari kehidupan akhirat. Alam kubur itu persinggahan pertama, bukan peristirahatan terakhir. Ya nek istirahat, nek digebuki malaikat niku mboten istirahat. Istirahat niku nek menawi kaki kita ini sudah menginjakkan kaki kita di surga Allah, itu baru dikatakan istirahat. Nek dereng mlebet surga dereng dipun wastani napa? Istirahat.
telah meninggal dengan tentram, dengan tenang, si A, si B. Pripun, Pak? Ya harapannya dengan tentram, dengan tenang, ngoten nggih. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di alam barzah. Bisa jadi kelihatan matinya biasa-biasa, habis tidur bablas. Tapi bisa jadi di alam barzahnya digebuki malaikat. Karena nggak ada yang tahu dengan perkara yang gaib. Entah nikmat kubur dan entah apa siksa kubur. Dan ini iman kepada hari berbangkit niku ibaratipun generator, Pak Bu, yang membangkitkan semangat seseorang beramal. Sehingga sering digabungkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Motivasi kita beramal niku napa? Akhirat. Jangan sampai motivasi beramal kita dunia. Dunia niku mboten enten sepiro nggih. Dunia itu fana, sementara 60 sampai 70 tahun. Sing 80 enten mboten, Pak? Ada nggih? 84. Oh, 84. Masya Allah. Nggih. 84, 90, 100. Nggih. Napa meleh tiang Indonesia niku tirosipun umurnya lebih pendek daripada orang Saudi, orang Timur Tengah. Ketika ada saya yang bertanya itu kenapa kok orang Indonesia umurnya pendek-pendek, maka ustaz tersebut menjawab mungkin kakean gorengan Syekh ngoten. Mungkin kakean apa? Gorengan Syekh ngoten nggih. Gorengan terus ya Pak nggih. Ada saya yang karena di Timur Tengah sana mungkin 90, 100, 105. Kemarin saya ketemu seorang profesor Pak, yang jadi asesor untuk visitasi di sekolah tinggi. Niku ada seorang profesor, asesor ban PT. Iku napa Pak? Usianya sudah lebih 70 tahun. Ning tesih energik. Tesih ketinggal nem. Kenapa? Karena setiap hari makan 3 kali hanya makan kambing. Selain kambing nggak mau, ayam nggak mau. Masya Allah. Cocok betul nih Pak. Sehingga kemarin ya kita bawa mampir ke tempat sate kambing, hidangannya juga kambing, karena nggak mau kecuali kambing. Oh ternyata kambing ki resep resep awet enom tiba soto kambing. Masya Allah. Sehingga terusipun ya enten penawaripun Pak, ada sayuran-sayuran yang penawar. Nek kita kan nek pun sepun itu khawatir nggih. Nyate kakean mungkin khawatir kolesterol, darah tinggi ini naik dhuwur. Nah niki. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iki nggih keadaan sebagian jin yang nggak percaya dengan hari berbangkit. Ayat berikutnya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba, dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Kebiasaan jin apa Pak Bu? Mencuri berita dari langit.
maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat. Ternyata langit Pak dijaga dengan ketat, dan panah-panah api wasyuhuba dijaga ketat, ada panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Pun nongkrong Pak, nongkrong teng pundi di beberapa tempat di langit untuk mencuri berita-berita dari langit. Ternyata nggih jin niku nggak ada tempat nongkrongan Pak, nongkrongnya teng pundi? Teng langit. Mencuri apa? Berita langit. Kalau kita nongkrongnya di mana? Teng nggih. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan mendengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ayat ini Bapak Ibu adalah dalil bahwasannya yang dipakai untuk melempari jin yang mencuri berita itu bukan bintang itu sendiri, akan tetapi percikan api dari bintang tersebut. Bintang ini kan gede ya, ageng nggih. Kayak jinnya enggak, ukurannya enggak sebesar apa Pak? Bintang. Bintang ini kan besar. Jadi yang mengenai jin tadi adalah percikan api dari bintang tersebut. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa percikan dari bintang tersebut terlepas untuk melempari jin-jin yang hendak mencuri berita dari langit. Sehingga dari kalangan para jin yang mencoba untuk mencuri berita di langit pasti akan terbakar, terkena api dan percikan bintang tersebut. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidak ada lagi berita langit yang berhasil dicuri oleh bangsa jin. Sehingga nih Pak, para ulama membagi menjadi tiga keadaan. Tiga keadaan tentang berita langit. Berita langit. Bapak Ibu sudah pernah dengar berita langit? Nek sing wingi ten aliran lebarane kapan sih? Tak nelpon Gusti Allah sih. Lebarane kapan? Ya ada berita langit. Kalau kita mungkin kenalnya bukan berita langit Pak, jalur langit. Nah, ada tiga kondisi. Kondisi pertama adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum diutusnya Nabi, pada masa ini banyak jin-jin yang berhasil mencuri berita langit. Karena langit pada saat itu belum dijaga oleh para malaikat. Oleh karenanya mungkin kita dapati bahwa ramalan sekitar 2000 tahun yang lalu bisa jadi benar, atau lebih lama dari 2000 tahun yang lalu bisa jadi benar, karena memang saat itu langit tidak dijaga. Dan bisa jadi di situ Allah Ta'ala membiarkan para peramal untuk mendapatkan kabar-kabar, berita-berita dari langit, sehingga ramalan mereka banyak yang benar. Kenapa? Karena pada saat itu langit belum dijaga oleh para malaikat.
Ini ketika Nabi SAW belum diutus. Nah, kondisi yang kedua adalah ketika Nabi SAW diutus. Nah, pada masa ini langit sangat begitu ketat dijaga oleh para malaikat. Pada saat ini, saat Nabi SAW diutus, sehingga tidak mungkin ada jin yang berhasil mencuri berita langit. Ini ketat Pak ketika Nabi diutus ini. Bahkan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Sa'ala Rasulullah SAW nasun anil kuhan faqala laisa bisyai'. Ada beberapa orang itu yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dukun. Nabi SAW jawab apa Pak? Mereka itu tidak bisa apa-apa. Nek basa kita napa wis dukun iki enek gur gedebus. Ngapusi. Wingi pernah kita bahas nggih. Nalikanipun ada anak hilang di Jatipura Pak, tetangga saya. Itu anaknya temen dulu ketika di SD, anak hilang. Anak hilang sing ribut, sing apa? Sing ribut golek dukun. Dukune ikhtilaf, perbedaan pendapat antara para dukun. Sing siji ngomong nek mlayu ngalor, enten sing ngendika nek mlayu ngidul, mlayu ngulon, mlayu ngetan. Ada yang nyuruh tolong dicari di kuburan, tolong dicari di rumah suwung, tolong dicari di jembatan. Ternyata para dukun beda pendapat nih. Boleh nggak Pak ngetes para dukun nonton? Lumpuke dukune 5 apa pira ngoten nggih ditekoki. Mesti jawabane do beda kabeh. Ngeten nggih? Beda. Tapi kita nggak boleh Pak, nggak boleh iseng-iseng ngerjani dukun ngoten nggih. Nah, karena barang siapa yang mendatangi dukun bertanya, langsung sholatnya 40 hari tidak diterima. Lantuk bal sholatu arba'ina yauman. Apalagi sampai membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran. Dan ini keadaan kondisi kedua, yaitu ketika Nabi diutus itu nggak ada jin yang berhasil mencuri berita dari langit karena dijaga ketat. Kondisi yang ketiga adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kalau ketika Nabi sudah meninggal, bisa nggak Pak jin mencuri berita dari langit? Para ulama berbeda pendapat. Apakah berita langit bisa dicuri, berhasil dicuri atau tidak? Sebagian ulama ada yang mengatakan bisa, tapi sudah sangat sulit bagi jin untuk melakukannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan mustahil. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa mustahil ya? Ya mustahil, nggak bisa. Sehingga menurut pendapat ini, ya dukun-dukun yang ada di zaman sekarang ini bisa kita katakan gedebus tok, pembohong besar. Dari mana mereka bisa mendapatkan berita wong sementara jin-jin sudah tidak mampu mencuri berita dari langit? Loh Ustadz, tapi kok ya bener ya? Nah nih, maka jika seandainya ada ramalan mereka yang benar alias mencocoki realita kenyataan, maka apa Pak? Itu hanya sekedar tebak-tebakan saja. Kebetulan tebakan mereka benar, sehingga atas pendapat yang terkuat ini dalam masalah ini, bahwasanya berita langit sudah tidak bisa dicuri lagi oleh para jin. Jadi setelah Nabi
diutus dan setelah Nabi wafat. Ini Pak Bu. Sehingga semua dukun, ramalan, semua peramal dengan berbagai macam modelnya, ramalan mereka bohong semua. Dan kita nggak boleh Pak, nggak boleh minta diramalkan. Coba ramalan nasibku, nggak boleh, dia diterima nanti sholatnya. Tapi pun nek tian niku jaluk diramal, coba aku ramalan urip ora dawa nok. Ngoten piyun Pak? Diramal urip ora dawa no. Kan ada yang seperti itu. Ramalane ngangge kertu Pak. Kertu dikocok-kocok ngoten ya jukuan, tiba sih dijukuk napa? Joker. Jokere abang meneh. Pertanda napa Pak niku Pak? Mboten ngertos kene kowe. Nah niku nggak boleh main ramalan pakai kertu sanesipun. Nah niki. Sehingga napa? Mboten kenging maca zodiak. Gur maca men mboten kenging. Barang siapa yang membaca ramalan bintang seperti zodiak. Zodiak sing enten napa nika? Sagittarius. Napa malih? Gemini, Libra, napa malih? Aries, Kates, napa? Uranus, Neptunus, Venus, niku nama planet niku nggih. Barang siapa yang membaca ramalan bintang meskipun tidak membenarkan, itu sama saja mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Hanya iseng-iseng apa iya tak nyoba tak maca ramalan bintang zodiak apa iya tak mastekne. Itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Sehingga enten majalah, koran-koran sing enten ramalan bintang pun buang mawon di tempat sampah. Nek nek diwaca apa mulung pripun saat wis dibakar ini ngoten kenaman ngoten nggih. Karena ada orang itu yang tanya ke dukun tapi dia nggak percaya, aku baru iseng. Tanya ke dukun nggak boleh iseng tanya ke dukun. Intinya bertanya kepada dukun meskipun nggak percaya hukumnya tetap tidak boleh. Sholatnya tidak diterima pinten 40 hari. Nah, ini ayat yang ke-10. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Pripun Pak? Surat jin iki nek dihafal gampil mboten? Apa bolak-balik ngoten? Dawa ngoten nggih. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi atau Rob mereka menghendaki kebaikan baginya. Kemudian para jin tadi, para jin yang beriman tadi Pak, kembali melanjutkan pembicaraannya kepada kaumnya. Dengan lembut para jin yang beriman itu menyampaikan bahwa mereka tidak tahu apakah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga berita-berita itu tidak dicuri lagi. Hal ini apakah keburukan untuk penghuni penghuni di muka bumi ataukah kebaikan yang Allah kehendaki untuk mereka? Tentu para jin tersebut tahu yang sebenarnya tahu yang sebenarnya bahwa kebaikanlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ini hanyalah apa Pak? Metode dialog. Metode dialog yang digunakan oleh jin yang beriman tadi untuk memancing kaumnya agar berpikir demi mengambil hati kaumnya tadi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada kaum Quraisy ketika berdakwah, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Sesungguhnya kami atau orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Mana siapa yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan? Tentunya jelas. Tapi ini untuk memancing kaum musyrikin untuk berpikir. Ini termasuk apa? Metode berdakwah. Yang untuk menarik hati agar ikut merenungkan dan memikirkan. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini keadaanipun bagaimana mereka itu tidak mengetahui apakah kebaikan yang dikehendaki ataukah tidak. Kemudian ayat yang ke-11, wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Berarti ada jin yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi dalam ayat ini Pak Bu, para jin tersebut menyampaikan bahwa setelah mereka mendengar Al-Quran tersebut, di antara mereka ada yang menjadi soleh, dan di antara mereka ada yang sebaliknya. Kok enggak langsung Pak? Kok enggak dikatakan di antara mereka ada yang soleh dan di antara mereka ada yang toleh tadi? Toleh atau jahat atau fajir, fasik. Tapi kenapa kok bahasanya di antara kami jin ada yang soleh dan ada kebalikannya? Ini adalah bahasa halus, bahasa lembut yang digunakan oleh para jin karena mereka menggunakan bahasa yang halus. Duna dzalik, di bawah itu, selain itu. Bukan kok napa langsung terang-terangan di antara kami ada yang soleh dan ada pula yang kafir, yang fajir, fasik, enggak. Tapi dengan bahasa lembut. Dan sebaliknya. Nah ini. Sehingga dalam berdakwah pun juga ada nih pakai bahasa-bahasa yang halus, yang lembut. Kunna tara'iqa qidada. Qidada niku berasal dari al-qidad. Artinya apa Pak? Qidad niku potongan-potongan kulit yang banyak. Potongan-potongan kulit yang banyak. Sehingga seakan-akan kata ini memberi makna bahwa para jin itu juga memiliki banyak pemahaman dan bertorekot-torekot. Torekot qidada, torekot. Nah. Para ahli tafsir menyebutkan di dalam kitabnya seperti Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Pak menjelaskan
bahwa kalangan jin juga memiliki berbagai macam pemahaman sebagaimana manusia. Di antara mereka ada yang Islam, ada pula Yahudi, Nasrani, bahkan ada jin yang ateis. Bahkan di antara jin muslim pun ada yang berpemahaman Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Rafidhah, bahkan ada pula jin yang ahlu sunnah. Ibu Pak, gimana cara mencari jin muslim sing ahlu sunnah? Boleh nggak Pak kita minta bantuan? Jin muslim toh, jin ahlu sunnah toh. Coba wangon aku golek duit, nah gitu. Boleh nggak Pak? Nggak boleh ya. Karena sebagian orang ini ada keyakinan apa Pak? Ada keyakinan kalau punya kakak ataupun punya istilahnya apa Pak? Bayi yang keguguran gitu. Sebagian itu ada yang menjadikan bayi yang keguguran ini sing ngrewangi sing golek rezeki. Ngrewangi sik dodolan, ngrewangi sik napa nggih. Sehingga yang keguguran ini disuruh untuk diuri-uri, dikai sajen, disekar. Biasipun ngrewangi sik golek rezeki. Ini keyakinan syirik. Jadi ada jin yang agamanya benten-benten, ada juga jin sing ahlu sunnah, enten sing ahli bid'ah. Sebagaimana kelompok-kelompok tersebut di kalangan manusia, juga ada di kalangan jin pun juga berkelompok-kelompok. Profesinya jin juga benten-benten. Sehingga apa Pak? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya membawakan sebuah riwayat, yang mana riwayat ini sampai kepada Al-A'mash. Wa qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi amalihi haddatsana Aslam bin Sahal Al-Bahshal haddatsana Ali bin Al-Hasan ibnu Sulaiman. Dan ini apa? Dari Ahmad bin Sulaiman An-Najjad di dalam kitabnya mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Aslam bin Sahal Al-Bahshal, dan seterusnya sanad mereka ini telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al-A'mash mengatakan, pernah ada jin yang datang kepada kami. Tarawaha ilaina jinniyun. Nah Pak, pernah dari Pak jenengan didatangi jin. Ini Al-A'mash menceritakan pernah Pak didatangi jin. Faqultu lahu, A'mash bertanya, ma ahabut ta'am ilaikum? Wahai para jin, makanan apa yang paling kalian sukai? Tentunya jin jawab apa Pak? Faqala al-urza, jin menjawab nasi. Wah, jadi ternyata jin ada yang doyan apa, kesukaan apa Pak? Nasi. Berarti nek nasi kita tiba-tiba sering habis, gimana Pak? Colong jin nih. Jin nasi nggih. Qala fa'atainahum bihi faja'altu aral luqma turfa wala ara ahadan. Nah, ini ngeri nih Pak. Ketika Al-A'mash bertanya kepada ada jin yang datang nih, makan apa yang paling kamu sukai? Jin menjawab nasi. Maka aku pun suguhkan kepadanya nasi. Nah, disuguhi nasi Pak jinnya. Dan aku melihat suapan nasi itu diangkat. Suapan nasi diangkat, tetapi aku tidak melihat sesosok tubuh pun. Ngerti-ngerti sendok ini ku terbang Pak. Sendok nasi terbang dan gak ada sesosok tubuh pun.
Pernah Pak natos mboten? Sendok ngerti-ngerti terbang ki ambak enten asine mboten. Piring terbang pernah nggih? Dereng nggih. Piring terbang niku nek bapak ibu niku nembe napa? Nembe bertengkar niku piring terbang. Kerompiang nggih. Nah niki ngeri. Faqultu fikum min hadil ahwa allati fina. Dan aku bertanya pula kepadanya, apakah di kalangan kalian terdapat aliran-aliran seperti yang ada pada kami? Jin menjawab, iya. Wonten aliran-aliranipun. Lalu aku bertanya, siapakah kalangan Rafidhah di antara kalian? Jin menjawab, yang paling terburuk di antara kami, yang Syiah Rafidhah. Dan Ibnu Katsir nih membawakan sanad asar ini kepada guru kami Al-Hafidz Abdul Hajjaj Al-Muzani, yang sanad ini sahih sampai kepada Al-A'mash. Jadi Bapak Ibu nih, para ahli tafsir menjelaskan tujuan para jin tersebut menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka berkelompok-kelompok adalah agar mereka para jin berpikir dan merenungkan tentang kesalahan mereka yang terpecah-pecah tersebut, sehingga mereka bisa mengambil langkah untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang satu, itu jalan tauhid, jalan kebenaran, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini di antara kelompok-kelompok jin tersebut. Ini mangkatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri wonten pertanyaan mboten? Monggo Bapak. Berita tentang apa yang diberi jin Nggih, pertanyaan bagus. Berita apa saja yang dicuri napa? Jin dari langit. Berita macam-macam Bapak. Tergantung kebutuhan dari jin tersebut. Contohnya pun ada orang yang datang ke dukun, tanya nomor apa, sesuk nomor piro. Akhirnya jin ini mencuri berita dari langit, biar besok tahu hasilnya. Tapi kan tadi ketika Nabi diutus dan setelah Nabi diutus kan udah nggak bisa lagi, karena dijaga ketat oleh para malaikat. Jadi ya berita ini ya berkaitan dengan apa? Keputusan Allah yang disampaikan kepada malaikat tentang takdir-takdir tertentu, tentang hujan, rezeki, kematian, kelahiran, musibah, kemenangan, ya. Kenapa? Allah memerintahkan malaikat untuk mengurusi bumi ya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga terkadang berita tersebut tidak lengkap, hanya berupa potongan, lalu jin menambah-nambahinya dengan 100 kebohongan ya dicampur 100 kebohongan sebelum nanti disampaikan ke dukun. Tapi kalau sejak diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul ya, jin sudah tidak bisa lagi mencuri berita seperti dulu Pak. Sehingga dukun zaman sekarang itu pasti napa? Bedebus bohong Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Pak, berkaitan dengan berita tadinya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim berkaitan dengan berita langit nih. Apabila Allah menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya
karena tunduk kepada firman Allah Ta'ala, mengepakkan sayapnya seperti rantai di atas batu yang licin, sehingga tatkala rasa takut telah hilang dari hati mereka, para malaikat berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, al-haq, itu kebenaran. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka para pencuri saling dengar mendengar nih, dan pencuri dengar itu apa? Satunya di atas satu yang lain berjejer-jejer terus sampai ke bumi. Maka kadang-kadang nih ada bintang api yang mengenainya sebelum sampai ke telinga dukun. Ya, belum sampai sudah terbakar. Sehingga apa? Mereka lemparkan kepada temannya ini sampai ke dukun, dan dukun menambah dengan 100 kedustaan. Nah, berarti ya berita berkaitan dengan keputusan Allah terkait apa yang terjadi, yang akan terjadi di muka bumi. Berarti apa Pak? Faedahipun apa saking ayat menika? Jin niku iso mabur. Buktine jin iso naik ke langit untuk asama, untuk mencuri berita dari para malaikat yang akan disampaikan ke tukang sihir atau dukun. Berarti apa? Jin iso gondol cah cilik nggih digawa mabur. Sehingga enten saya pengen teng Mekah njaluk bantuan jin mabur ngoten nggih. Mabune ki napa? Nggih sajadah ngoten nggih. Jin iso mabur, Pak. Angkatan udara ngoten nggih. Wallahu taala alam bisawab. Wonten malih Bapak Ibu? Cekap nggih? Nggih, kita cekapaken pengaosan ing dalu punika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang lihipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.